Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dalam pelajaran marketing. Kali ini kita akan melanjutkan KD 3.4, yaitu tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Ayo mulai belajar. IPK dalam KD 3.4 yaitu 1. Menjelaskan pengertian bauran pemasaran atau marketing mix. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur marketing mix. 3. Menetapkan harga yang tepat pada suatu produk. 4. Menciptakan produk yang sedang diminati masyarakat. 5. Membuat media promosi. Dan yang keenam adalah menentukan daerah distribusi. Tujuan pembelajaran ini, setelah menggali informasi, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian bauran pemasaran atau marketing mix. 2. Dapat mengidentifikasi unsur-unsur marketing mix. 3. Dapat menentukan bauran pemasaran atau marketing mix. 4. Dapat membuat produk yang sedang diminati masyarakat. 5. Dapat menentukan harga yang tepat suatu produk. 6. Dapat membuat media promosi suatu produk. Dan yang ketujuh adalah dapat menentukan daerah distribusi produk. Jika kita berbicara tentang marketing mix, berarti kita berbicara tentang perusahaan. Jika kita berbicara tentang perusahaan, kita akan berbicara tentang tujuan perusahaan. Nah, apakah tujuan perusahaan merupakan tanggung jawab siapa saja? Yaitu tanggung jawab dari manajemen pemasaran, bagian produksi, bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian pemasaran. Kita lanjutkan, semua departemen dalam perusahaan harus bekerja sama untuk memikirkan yang pertama, bagaimana merencanakan suatu produk yang akan dibuat. Yang kedua, bagaimana menciptakan produk tersebut. Yang ketiga, bagaimana mendistribusikan produk sampai ke tangan konsumen. Adapun tugas dari manajerial, yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga pengawasan. Jadi tugas yang pertama itu merencanakan apa yang akan dibuat, kedua melaksanakan dari rencana tersebut, yang ketiga adalah mengawasi apa yang dilaksanakannya. Kombinasi dari strategi produk, harga, promosi, dan distribusi dinamakan marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, kita masuk dalam pengertian marketing mix. Marketing mix adalah himpunan variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasaran. Dalam marketing mix terdapat unsur-unsur marketing mix, yaitu dikenal dengan 4P: Products, Price, Place, dan Promotion. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu produk. Produk yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk yang pertama, untuk diperhatikan oleh calon konsumen, yang kedua, untuk diperoleh oleh konsumen, ketiga, digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam produk terdapat konsep produk, siklus kehidupan produk, jenis-jenis produk. Konsep produk yaitu pandangan konsumen terhadap suatu produk yang dibutuhkan dan diinginkan. Siklus kehidupan produk merupakan perputaran suatu produk. Jenis-jenis produk ada dua, yaitu menurut tujuan pemakaiannya, dan yang kedua tingkat konsumsi dan konkret tidaknya suatu produk. Produk menurut tujuan pemakaian ada dua. Yang pertama barang konsumsi dan yang kedua barang industri. Barang konsumsi yaitu barang-barang yang dibeli dengan tujuan dikonsumsikan. Jadi barang ini untuk dikonsumsikan sendiri dan tidak digunakan untuk proses produksi. Nah, barang konsumsi kita bedakan menjadi tiga, yaitu barang convenience, barang shopping, dan barang spesial. Barang convenience yaitu barang yang mudah dipakai, pembeliannya di sembarang tempat dan pada setiap waktu. Barang shopping yaitu barang yang harus dibeli dengan mencari terlebih dahulu dan di dalam pembeliannya harus dipertimbangkan secara matang. Sedangkan barang spesial yaitu barang yang mempunyai ciri khas dan hanya dapat dibeli di tempat tertentu saja,
Untuk memperolehnya, konsumen harus mengeluarkan pengorbanan yang sangat besar. Sedangkan barang industri yaitu barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Unsur yang kedua dalam marketing mix yaitu harga. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Tujuan ditetapkannya harga: 1. Berorientasi pada laba atau mengabaikan harga dari pesaing. 2. Berorientasi pada volume, yaitu mengalahkan pesaing. 3. Berorientasi pada citra perusahaan, yaitu menghindari persaingan dengan cara diferensiasi produk. Dan yang keempat, stabilitas harga, yaitu mempertahankan harga. Harga juga memiliki peranan, yaitu 1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi dari harga yang membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh barang berdasarkan daya belinya dengan membandingkan harga dari berbagai alternatif. Yang kedua, peranan harga sebagai informasi, yaitu fungsi harga dalam membidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Unsur yang ketiga dari marketing mix yaitu promosi. Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produk atau jasa dan meyakinkan konsumen sasaran tentang produk yang mereka hasilkan. Nah, dalam promosi tentunya memiliki suatu tujuan. Nah, apakah tujuan dari promosi tersebut? Tujuan dari promosi di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, memberikan informasi. Jadi, perusahaan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perusahaan itu memiliki suatu produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, memperkenalkan produk. Memperkenalkan produk artinya produk ini adalah produk baru yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat. Yang ketiga, mendorong calon konsumen untuk membeli. Jadi, tujuannya mempengaruhi konsumen supaya konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Dalam mempromosikan suatu produk, ada alat-alat yang digunakan untuk promosi. Ada 4 di sini. Yang pertama, advertising atau periklanan, yaitu promosi melalui surat kabar, radio, majalah, bioskop, televisi, ataupun poster. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion, yaitu menjajakan produk yang dipasarkan oleh sales secara langsung kepada calon konsumen. Alat yang ketiga yang kita gunakan untuk promosi adalah personal selling atau penjualan pribadi, yaitu kegiatan perusahaan kontak langsung dengan konsumen. Artinya di sini kita langsung mendatangi konsumen untuk menawarkan produk yang kita miliki. Yang keempat, publisitas atau publication, yaitu membentuk pengaruh secara tidak langsung dengan cara membuat suatu produk pada media massa atau elektronik. Bisa diberitakan dalam televisi ataupun radio, atau kita tuliskan di dalam internet. Unsur yang terakhir atau yang keempat dari marketing mix adalah place, tempat atau distribusi, yaitu termasuk aktivitas perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi konsumen sasaran. Keputusan mengenai tempat sangat penting agar konsumen dapat memperoleh produk yang dibutuhkan tepat pada saat mereka membutuhkan. Kesimpulan, marketing mix adalah menciptakan produk, menentukan harga, mempromosikan, dan yang terakhir mendistribusikan produk kepada masyarakat.